Kegiatan belajar 1. Pengertian hak asasi manusia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, khususnya dalam pasal 1 ayat 1, menyatakan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat serta martabat manusia. Jadi teman-teman, saat manusia itu dilahirkan, saat itu pula dia mempunyai hak asasi manusia. Jadi kita harus memanusiakan manusia dengan tidak membatasi mimpi dan karya mereka. Nah teman-teman, udah pada tahu belum? HAM itu juga punya ciri-ciri loh. Yuk kita bahas. Yang pertama, kodrat, artinya HAM itu adalah pemberian dari Tuhan kepada setiap manusia agar hidupnya tetap terhormat. Ciri yang kedua, hakikat, artinya HAM itu melekat pada diri setiap manusia tanpa melihat latar belakang kehidupan dan status sosialnya. Ciri yang ketiga, universal, artinya HAM itu berlaku umum, tidak membeda-bedakan manusia yang satu dengan yang lainnya. Yang selanjutnya, tidak dapat dicabut, artinya dalam keadaan bagaimanapun hak asasi setiap orang itu tetap ada. Ciri yang terakhir, tidak dapat dibagi, artinya HAM tidak dapat diwakili ataupun dialihkan kepada orang lain. Nilai-nilai dasar hak asasi manusia. Ada 3 nilai dasar ya teman-teman. Yang pertama, kebebasan atau kemerdekaan. Maksudnya apa tuh? Yaitu manusia dilahirkan dalam keadaan merdeka. Oleh karena itu, menjadi harapan setiap manusia menjalani kehidupannya dalam keadaan merdeka. Misalnya, merdeka dalam memilih negara, memilih tempat tinggal, berkeluarga, bergerak, dan lain sebagainya. Yang kedua, kemanusiaan atau perdamaian. Manusia dalam menjalani kehidupannya sangat mendambakan ketentraman, bebas dari rasa takut, terjamin keamanannya, dan senantiasa dalam suasana yang damai. Adapun nilai yang terakhir atau yang ketiga yaitu keadilan, kesederajatan atau persamaan, yaitu diperlakukan secara wajar dan adil, mendapatkan kesempatan yang sama dalam memperoleh hak, dan tidak dibeda-bedakan antara manusia yang satu dengan yang lain dengan alasan apapun. Kegiatan belajar 2. Hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 hanya memuat aturan-aturan pokok saja, sedangkan aturan operasional dibentuk 1. TAP MPR nomor 17/1998 tentang hak asasi manusia. Kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Yang ketiga, Kepres Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Semua ketentuan perundang-undangan tersebut dibentuk untuk menjamin dalam upaya penegakan hak asasi manusia. Selanjutnya, pasal-pasal mengenai hak asasi manusia. Teman-teman, pasal mengenai hak asasi manusia ini ada banyak banget ya. Di sini ada 7 pasal yang akan kami bacakan. Yang pertama, pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 tentang kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat. Yang kedua, pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak memiliki agama. Selanjutnya, pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak usaha pertahanan dan keamanan negara. Selanjutnya, pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak mendapat pendidikan. Selanjutnya, pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 tentang negara menjamin hak kebebasan wihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya.
Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 tentang perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Yang terakhir, Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 tentang fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara. Nah teman-teman, kalau kita cermati lagi, jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan penjabarannya dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ada 10. Kita bahas yuk secara singkat aja ya biar nggak bosan. Yang pertama, hak untuk hidup. Contohnya, mempertahankan hidup dan memperoleh kesejahteraan lahir dan batin. Yang kedua, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Yang ketiga, hak mengembangkan diri, misalnya pemenuhan kebutuhan dasar, meningkatkan kualitas hidup, dan memperoleh manfaat dari iptek. Yang keempat, hak memperoleh keadilan, contohnya mendapatkan kepastian hukum, persamaan di depan hukum. Yang kelima, hak atas kebebasan pribadi, contohnya memeluk agama, keyakinan politik, dan memilih status kewarganegaraan. Adapun yang keenam, hak atas rasa aman. Contohnya, perlindungan terhadap ancaman ketakutan dan melakukan hubungan komunikasi. Yang ketujuh, hak atas kesejahteraan. Misalnya, milik pribadi dan kolektif, memperoleh pekerjaan yang layak, dan mendirikan serikat kerja. Yang kedelapan, hak turut serta dalam pemerintahan, misalnya memilih dan dipilih dalam pemilu, berpartisipasi langsung dan tidak langsung. Yang kesembilan, hak wanita, hak yang sama atau tidak ada diskriminasi antara wanita dan pria dalam bidang politik, pekerjaan, status kewarganegaraan, dan keluarga perkawinan. Yang terakhir, ada hak anak. Contohnya apa? Perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Bagaimana cara melihat pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia? Lukman Sutrisno, Paul S. Baut, 1989-2-277 mengajukan ciri-ciri bahwa suatu pembangunan telah melaksanakan hak asasi manusia apabila menunjukkan adanya yang pertama, bidang politik berupa kemauan pemerintah dan masyarakat untuk mengakui pluralisme pendapat dan kepentingan dalam masyarakat. Yang kedua, bidang sosial ditandai dengan adanya perlakuan yang sama oleh hukum. Yang ketiga, bidang ekonomi, yaitu dengan tidak adanya monopoli dalam sistem ekonomi yang berlaku. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Komisi Nasional HAM dibentuk melalui Kepres nomor 50 tahun 1993 tanggal 7 Juni 1993. Tujuan Komnas HAM dimuat pada Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal HAM. Yang kedua, meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Selanjutnya, modul 6 akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Wayan. Modul 6. Konsep penegakan hukum di Indonesia. KB 1. Pengertian hukum. Pengertian hukum menurut para ahli. Yang pertama yaitu dari Simorakir dan Waryono Sastropranot. Hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang bersifat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Yang kedua dari Wina Putra, hukum adalah peraturan-peraturan hidup diartikan sebagai peraturan-peraturan yang mengadakan tata tertib pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat. Adapun konsep negara hukum. Negara hukum merupakan negara
yang berlandaskan hukum dan keadilan bagi warganya. Artinya, segala kewenangan dan tindakan para aparatur negara dan penguasa semuanya diatur oleh hukum. Ciri-ciri hukum. Ciri-ciri hukum terbagi menjadi dua. Yang pertama, adanya perintah atau larangan. Yang kedua, perintah atau larangan harus ditaati oleh semua orang. Ada rumusan hukum menurut Jean Schermer. Hukum normatif, hukum ideal, hukum wajar. Hukum normatif adalah hukum yang nampak dalam peraturan. Hukum ideal adalah hukum yang dicita-citakan. Yang ketiga, hukum wajar adalah hukum yang nampak dalam kehidupan sehari-hari. KB 2. Penegakan hukum di Indonesia. Hukum yang mengatur masyarakat terbagi menjadi dua. Yang pertama ada norma, yang kedua ada kaidah. Yang pertama yaitu norma, terbagi menjadi norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma adat, dan norma hukum. Sedangkan dalam kaidah terbagi menjadi kewajiban manusia terhadap Tuhan dan kepada dirinya sendiri. Adapun lembaga penegakan hukum terbagi menjadi 3, kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Kepolisian berfungsi sebagai penyelidik dan penyidik. Kejaksaan berfungsi sebagai lembaga penuntut. Kehakiman berfungsi sebagai lembaga pemutus keadilan dan lembaga penasehat atau bantuan hukum. Empat badan peradilan terbagi menjadi 4, yaitu pertama ada peradilan agama, yang kedua peradilan militer, yang ketiga peradilan umum. Peradilan umum terbagi menjadi pengadilan negeri, pengadilan tinggi, pengadilan tingkat kasa, Mahkamah Agung, dan penasehat hukum. KB 3. Kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum. Adapun contoh kasus yang berkaitan dengan hukum yaitu kasus pencurian uang melalui ATM dan kasus perampokan.